Mungkin lu udah nonton beberapa konten gua sebelumnya, atau mungkin lu udah nonton beberapa konten yang tersedia di YouTube yang disampaikan oleh berbagai macam mentor terkait industri forex ini. Sampai saat ini, lu masih bingung sebenarnya bagaimana sih cara kerja industri forex gitu. Dan kalau bisa gue perhatiin, sebenarnya akar masalahnya, karena kebanyakan dari kalian itu masih nggak ngerti istilah-istilah penting yang harusnya lu pahamin dulu nih sebelum lu belajar forex. Jadi ketika nanti para mentor atau termasuk gue ngomong panjang lebar, lu udah nggak bakal ngangong-ngangong lagi ke orang bego. Tapi ya lu tenang aja, gue nggak bakal jelasin dengan bahasa kayak Google atau bahasa kayak ChatGPT yang terlalu kayak kuliah. Gue bakal ngejelasin ini dengan cara yang simple banget dengan berbagai macam analogi. Jadi harusnya lu lebih gampang buat paham dan mencerna pembahasan gue ini. Sehingga ke depannya, lanjutan dari series ini ketika kita bahas hal-hal yang lebih mendalam lagi, lu udah bisa dengan tenang mengerti semua perkataan gue. Jual dan beli pada forex. Mungkin beberapa dari kalian yang masuk ke industri saham masih bingung kok bisa ada posisi sell di forex ya. Dan ini langsung gue gambarin aja pakai analogi. Dimana kalau di saham itu kan satu-satunya posisi yang memungkinkan untuk lo lakukan adalah buy. Dan satu-satunya cara nih ketika lo melakukan buy untuk untung ketika harganya bergerak naik. Dimana ini kalau gue analogin ya berarti lo beli di bawah lalu harganya naik, lo melakukan sell di atas. Atau lu beli di bawah dan lu jual di atas. Gimana kalau bisa di forex ada sell, itu cuman kebalikannya aja. Cuman lu puter doang. Jadi lu jual dulu di atas, baru nanti kalau harganya turun, lu beli di bawah. Jadi ini membedakan ya, kalau membeli, lu profit kalau harganya naik. Sedangkan kalau lu jual, lu bakal profit kalau harganya di bawah. Sesimpel itu. Penggunaan margin. Dan ini merupakan hal yang gue bisa bilang cukup rumit ya. Ini kalau bisa langsung gue kasih analogi aja, gue perbandingin langsung ke saham biar lu ngerti. Anggap di saham lu punya portofolio nilai 10 juta. Dan dengan 10 juta ini lu tertarik buat beli suatu saham, ya anggap aja saham BCA. Lu beli saham BCA dengan nilai 8 juta rupiah. Maka di portofolio lu nanti jumlah uang yang akan bergerak ada 8 juta tadi yang lu beliin saham BCA. Dan 2 juta yang sisanya yang masih bentuknya cash. Itu nggak bakal bergerak sama sekali. Itu adalah di saham. Gimana kalau bisa lu bergeser ke forex, ini berbeda nih. Kalau bisa lu punya uang 10 juta juga nih. Dan anggap aja lu mau ngebuka suatu transaksi dengan nilai 1 juta. Nanti nilai uang yang akan bergeraknya ada 9 juta sisanya yang tersedia di portofolio lu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini adalah suatu konsep yang berbeda antara forex dan saham. Dimana kalau di saham, ketika lu beli posisi yang tadi gitu ya, lu beli saham BCA, artinya lu bakal langsung memiliki saham BCA. Sedangkan kalau di forex, ketika lu beli forex, sebenarnya lu nggak benar-benar beli suatu mata uangnya, tapi lu beli sebuah kontrak spekulatifnya. Jadi sebenarnya lu transaksi di forex ini adalah turunan dari forex sesungguhnya yang kita sebut dengan CFD atau Contract for Difference. Di mana ini kontrak cuman kontrak spekulatif doang. Dan ketika lu buka posisi, itu lu butuh uang jaminan. Di mana uang jaminan tadi kalau gue gambarin dengan analogi itu nilainya 1 juta. Dan 9 juta tadi itu sebagai penahan aja gitu atau sebagai kayak nilai jaminan sesungguhnya gitu. Jadi ini 1 juta jaminan yang lu kasih ke penyedia dananya atau ini broker. Dan nanti ketika harganya bergerak naik turun gitu harus ngikutin posisi lu. Maka yang nanti geraknya fluktuatif 9 juta tadi sebagai penjamin 1 jutanya. Nah itu yang mungkin berbeda di mana konsepnya kita sebut sebagai margin requirement. Dan sampai di satu titik nih, kalau bisa nanti aku lu turun terus gitu ya. 9 juta lu rugi, lu bakal kena namanya margin call. Margin call sebenarnya itu bukan di titik di mana uang lu benar-benar habis, bukan. Margin call adalah titik di mana uang lu mencapai rasio tertentu yang mana menurut broker lu perlu top up lagi untuk mempertahankan posisi yang udah lu buka sebelumnya. Yaitu kayak namanya margin call atau lu margin lu di telepon gitu, atau lu perlu tambahan dana. Dan kalau bisa sampai benar-benar habis, itu disebutnya stop out. Ini adalah konsep yang perlu lu paham dulu supaya lu nanti nggak kaget di dunia forex. Probabilitas. Kalau lu ngomongin soal trading, ini erat banget dengan yang namanya probabilitas. Dan ini nggak cuma di industri forex doang ya. Bahkan di saham atau cryptocurrency sekalipun, ini erat banget yang namanya probabilitas. Pertama yang gue perlu kasih tahu lu, kita sebagai trader, kita tuh bukan orang-orang yang terlalu naif. Kita bisa dibilang sebagai orang-orang yang berpikir sangat rasional. Dimana ketika kita trading, kita udah tahu dulu di depan bahwa kita nggak bakal untung secara terus-menerus. Jadi lu salah beranggapan kalau trader itu bakal untung lagi hanya dengan membaca chart. Justru kita di depan dulu nih ketika kita mau start trading, kita udah tahu kalau kita bakal ngalami yang namanya kerugian. Dan cara kita ngakalin kerugian ini adalah dengan probabilitas tadi.
Jadi trader itu memiliki suatu pola atau data backtest atau data statistik yang dia miliki, di mana pola metode dia memiliki probabilitas di level tertentu yang secara perhitungan masuk untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau bisa anggapan nih, gue memiliki metode dengan probabilitas 70%, artinya dari 100 transaksi, gue udah tahu nih secara rata-rata, gue bakal mengalami 7 kali kemenangan, dan tetap ada 30 kali kekalahan. Tapi asalkan kemenangan gue masih lebih tinggi daripada kekalahannya, gue bisa tahu bahwa metode gue bisa berjalan. Dan probabilitas ini nggak bisa jalan sendiri ya. Ini akan bergabung dengan yang namanya risk to reward ratio. Di mana risk to reward ratio berarti adalah suatu perbandingan antara nilai kerugian dan nilai keuntungan. Rata-rata trader dia memiliki satu standarisasi antara rugi dan untung. Di mana kalau secara rasio kita pakai 1 banding angka tertentu. Kalau bisa gue gambarin, misalnya kita memiliki risk to reward ratio atau kita singkat sebagai RR ratio, di nilainya 1:1, artinya kalau bisa gue kasih contoh, kalau bisa kita rugi 10 juta, maka potensi keuntungannya juga 10 juta. Nilainya 10 juta dan 10 juta ini sama-sama nih, satu level yang di harga yang sama atau di nilai yang sama. Sehingga kita sebut dengan 1:1. Kalau bisa gue kasih contoh, di mana lu memiliki risk to reward ratio dengan perbandingan 1:2, artinya ketika lu rugi 10 juta yang diisi oleh satu ini, lu memiliki potensi keuntungan yang itu nilainya 20 juta. Dimana ya itulah berikutnya tinggal lu banding-bandingin terus deh. 1:5 berarti ya profitnya 5 kali dari resikonya. Seperti itu. Dan ini akan berhubungan lagi dengan yang namanya probabilitas. Jadi mungkin nanti probabilitas suatu trader atau analis yang lu bakal pilih di depan mungkin rendah gitu ya. Probabilitasnya mungkin cuma ya di sekitar 25%. Dimana kalau secara pembacaan artinya nih trader memiliki metode dimana dari 100 transaksi dia hanya mengalami 25 kali keuntungan dan 75 kalinya dia kalah. Kalau kita lihat dari sisi probabilitasnya doang, ini kesannya rendah banget ya. Tapi kalau bisa kita lihat dari sisi RR rasionya, di mana RR rasionya dia misalnya 1:5. Jadi kalau bisa kita pengen ngitung sebenarnya berapa sih nilai profit dia, ya kita tinggal kali aja. Berarti dari 25 transaksi, lu kali sama 5, di mana hasilnya 125. Dan sisanya tadi kan dia 75 kali kerugian ya. Di mana 75 kalinya, lu kali sama RR rasionya atau nilai kerugian yang digambarkan dengan 1. Ada 75 doang, 75 kali 1. Sehingga potensi net profitnya dia yaitu 125, lu kurangin sama 75. Jadi ketika lu ngeliat probabilitas, lu nggak bisa ngeliat mentok doang probabilitas doang. Terus tetap pasangin dia dengan risk to reward ratio. Jadi ketika ada analis atau trader yang lu lihat memiliki metode atau win rate-nya rendah banget, tapi kalau sekalinya profit gede banget, ya dia tetap bisa untung. Risk management. Di mana risk management ini ya secara bahasa Indonesia artinya pengelolaan resiko lah. Di mana itu ada 2 teknik dasar yang bakal gue jelasin, yaitu ada yang namanya risk per trade dan margin use. Kita fokus ke risk per trade dulu. Di mana kalau risk per trade, kita pengen ngitung nih, kalau bisa kita udah tahu, tadi kita dari secara RR ratio, mungkin kita ruginya 1, terus profitnya berapa. Kita juga bisa hitung, kira-kira ini mau persentasenya tiap kali rugi ini berapa. Jadi anggap aja kita udah kayak patokin dari modal kita pengen rugi cuma 2% doang. Di mana ya, intinya lu pakai risk per trade lu atau satu transaksi lu nilainya 2%. Jadi kalau emang transaksi tadi merugi, ya lu rugi 2%. Anggap dengan RR ratio masih 1:5 ya. Berarti kalau risk per trade-nya 2%, lu rugi 2%. Tapi sekalinya lu profit ya, lu profitnya 10%. Itu adalah yang namanya risk per trade. Jadi lu udah ngedepanin dulu nih, lu mau ruginya tuh berapa sih secara nominal. Lalu di sisi yang lain, ada yang namanya margin use. Di mana margin use, lu sebenarnya tuh nggak mau capek-capek ngitung, nih tiap ini berapa sih lot yang mau lu gunain yang tadi risk per trade ya. Jadi lu ngitungnya itu pakai lot yang fix, di mana lot yang fix ini didapat dari nilai modal lu. Anggap kalau bisa modal lu $10.000. Ya lu langsung kali aja kira-kira $10.000 tuh bisa 2% juga ya, itu berapa sih? Nanti dapat tuh bisa 0,2. Ya berarti ketika lu transaksi di posisi apapun, lu bakal buka lotnya dalam jumlah yang sama, 0,2 lagi, 0,2 lagi. Seperti itu ya. Lalu berikut ada yang namanya consecutive profit. Di mana consecutive profit artinya adalah profit yang lu alami secara beruntut atau terus-menerus. Kalau gue gambarin dari suatu series dari berbagai macam transaksi, anggap ada 5 transaksi ya. Di mana transaksi pertama, lu rugi. Kedua, lu untung. Ketiga, lu untung. Keempat, lu untung. Dan kelima, lu rugi lagi. Di mana kalau kita secara 5 trade ini, di mana kan lu titik profitnya 3 yang lakukan secara berturut-turut ya. Berarti di sini consecutive profit itu nilainya 3 kali, di mana lu profit terus-terusan sampai 3. Kalau bisa gue ulang susunannya, di mana lu depannya rugi, terus profit, rugi, profit, profit.
Maka kalau kita lihat consecutive profitnya berapa, jawabannya adalah 2. Di mana terjadinya hanya beruntun atau berturut-turut. Jadi tengah-tengahnya nggak boleh ada loss. Di mana lawannya yaitu consecutive loss. Sebenarnya secara pengertian sama, tapi ini transaksi yang merugi lah. Jadi seberapa banyak lu mengalami rugi secara berturut-turut. Istilah berikutnya ada yang namanya drawdown. Di mana drawdown intinya ini dari puncak tertinggi ekuitas lu atau modal lu, itu turun paling dalamnya sampai mana sih? Kayak gitu. Jadi kalau bisa modal lu ada 10.000, terus mengalami consecutive loss sampai 6 kali gitu ya. Dan modal turun rendah banget sampai di level 8.000 lah dari 10.000 tadi. Berarti 8.000 ini yang titik terendahnya itu adalah titik drawdown lo, yaitu secara persentase berarti 20%-an. Nanti dia kalau bisa balik lagi ya tetap berarti drawdown lo di 20% tadi. Tapi kalau bisa 8.000 tadi terus masih turun lagi ke 6.000, ya berarti drawdown lu nambah lagi jadi 40%. Jadi intinya drawdown ada tingkat penurunan dari titik puncaknya. Dan kurang lebih itulah istilah-istilah yang lu perlu tahu dulu nih soal forex. Dan kalau bisa masih nggak ngerti juga sebenarnya apa sih pengertian beberapa istilah-istilah yang nggak gue sampaikan di video kali ini, gue lagi-lagi merekomendasikan lu pakai ChatGPT aja ya. Lu tanya aja dan minta dia buat ngasih lu analogi yang gampang lu pahami. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.